Oke, ya sudah masuk di jam 13.30 ya. Jadi izin saya mulai dahulu untuk webinar di siang hari ini. Jadi selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih banyak telah bergabung di dalam webinar Green Zero di siang hari ini dengan tema Zero to Hero, Transform Your Wastewater with Zero Investment. Perkenalkan saya dengan Anne. Di sini akan berlaku sebagai moderator dalam acara webinar di siang hari ini. Jadi, sebelum kita lanjutkan, sebenarnya ada satu fakta menarik ketika para peserta itu mengisi link registrasi. Ketika kemarin ya, ada beberapa pertanyaan di situ, dan ada satu pertanyaan memang, apakah sudah mengenal Green Zero sebelumnya? Nah, ternyata belum semuanya, dan masih ada yang belum mengenal Green Zero itu siapa. Nah, oleh karena itu, mari kita saksikan terlebih dahulu video company profile dari Green Zero Global. Silahkan ditayangkan terlebih dahulu. Ya. As a company committed to environmental sustainability, Greenviro upholds the motto, recycling, renaturing, and regenerating. This reflects our dedication to continuous innovation in eco-friendly technologies and renewable energy development. Our core values drive us to maintain the highest quality in all our products and services. We collaborate with certified and competent human resources and continuously innovating in technology. Additionally, all tools and procedures we employ meet both Indonesian national standards and international standards, ensuring reliability and excellence. We believe real change begins with concrete action. Join us in our mission to create a cleaner, greener, and better planet for future generations. Ya, jadi memang Green Zero ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air dan air limbah ya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan kualitas sumber daya manusia yang berstandar, kemudian pengembangan teknologi yang selalu kita tingkatkan, juga telah mengatakan Green Zero bisa membantu berbagai jenis industri untuk bisa mengolah limbah itu sesuai dengan teknologi yang tepat dan bisa mencapai sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian sebelum kita mulai, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait latar belakang Green Zero. Kenapa Green Zero ini menghadirkan webinar dengan tema Zero to Hero di siang hari ini? Karena seperti yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga paham gitu ya, salah satu permasalahan yang memang sering dihadapi oleh para pelaku industri itu adalah terkait pengolahan limbah yang kadang menghasilkan eh, biaya yang cukup besar di awal. Belum lagi nanti klien juga akan dihadapkan dengan fakta adanya risiko kegagalan di situ. Sehingga di sini Green Zero mencoba untuk memberitahukan nih kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ada satu opsi yang dimana klien itu tidak perlu menanggung risiko kegagalan tersebut.
Jadi ibaratnya klien itu baru akan membayar ketika memang sudah berjalan mulus, sudah berjalan dengan baik, maka klien baru membayar di situ. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan oleh eh, pembicara yang sudah kami siapkan di siang hari ini. Oke, berikutnya silakan next slide. Ya, sebelum kita mulai, di sini saya akan menyampaikan terkait beberapa hal teknis ya. Jadi webinar di siang hari ini akan berisi dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nafiah Afuro selaku eh, Water Business Unit Manager di PT Greenviro Biotekno Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang juga akan kami alokasikan sebanyak 30 menit. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, baik seputar terkait produk ataupun bahkan masalah Bapak Ibu sendiri ya terkait pengolahan air limbah, nanti bisa dituliskan di kolom komentar atau nanti bisa raise hand ketika sudah masuk dalam waktunya sesi pertanyaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan mengundang Ibu Nafia Furau. Apakah sudah siap, Bu Nafia? Ya. Halo, selamat siang Ibu En. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Ibu? Ya, sudah terdengar dengan jelas, Bu. Oke, Oke, baik. baik. Silahkan waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu En. Saya mohon izin untuk share screen. Bentar. Apakah sudah terlihat share screen saya, Bapak Ibu sekalian? Iya, sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang sudah terlihat jelas juga? Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam webinar kali ini dengan tema Zero to Hero, Transform Your Wastewater Treatment with Zero Rupiah. Oke, mungkin saya lanjutkan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pokok pembahasannya, saya ingin untuk membahas lebih detail ya terkait apa sih itu sebenarnya wastewater treatment plant gitu ya. Kenapa kita harus punya wastewater treatment plant dan juga kenapa wastewater treatment plant itu penting bagi Bapak Ibu sekalian yang terutama berada di industri gitu. Oke. Jadi wastewater treatment plant itu adalah instalasi pengolahan air limbah untuk menghilangkan polutan sebelum dibuang ke lingkungan. Ya, jadi di mana di wastewater treatment plant ini itu terdapat unit-unit proses. Jadi dia merupakan gabungan dari beberapa unit proses gitu ya, mulai dari pre-treatment, kemudian sampai dengan secondary treatment gitu. Nah, di mana memang di wastewater treatment plant ini tujuannya untuk menghilangkan polutan. Nah, mungkin saya akan coba lebih detail. Apa sih sebenarnya polutan itu sendiri ya? Kenapa polutan ini harus kita hilangkan di air limbahnya Bapak Ibu sekalian? Oke, jadi polutan itu sendiri sebenarnya dia terdiri dari banyak komponen Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi ada yang berupa fisikal, kemudian kimia, dan juga biologis, di mana jumlahnya itu ketika kita bandingkan dengan yang, oh sorry, mohon maaf, apakah layar saya tampil dengan baik, Bapak Ibu sekalian? Masih belum di slideshow, Bu Nafia. Ya, bagus, Bu. Sorry, bentar. Saya coba stop share sebentar. Oke, sekarang isinya dengan terkait dengan polutan itu sendiri sudah tertampil atau belum? Belum Masih ya? belum? Nah, oke, baik. Saya coba untuk share screen kan kembali. Oke, saya sharekan kembali. Sekarang sudah. Oke, baik. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, saya coba ulangin dari depan ya. Tadi ada sedikit kendala dengan screeningnya. Oke,
Jadi, apa itu sebenarnya wastewater treatment plant? Jadi, wastewater treatment plant itu adalah gabungan dari beberapa unit proses, Bapak Ibu sekalian ya. Mulai dari pre-treatment sampai dengan secondary treatment dan juga sludge treatment. Di mana tujuan utamanya adalah menghilangkan polutan yang ada di air limbah sehingga dia bisa dibuang ke lingkungan secara aman. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya polutan itu sendiri apa sih gitu ya? Jadi kalau kita ingin melihat apakah limbah kita itu memiliki banyak polutan, itu salah satu langkah yang paling mudah adalah mengecek parameternya, gitu. Nah, kalau sesuai panduan dari standar yang sudah ada dari pemerintah, memang ada beberapa kategori polutan. Yang pertama ada kategori polutan secara fisikal, contohnya itu TDS, kemudian turbidity, TSS, dan lain sebagainya. Kemudian biological, itu ada total coliform, E. coli, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga secara kimia. Nah, secara kimia ini mungkin nanti yang kita akan bahas lebih banyak dan lebih detail ya, Bapak Ibu sekalian. Itu ada COD, BOD, FOG, TSS, dan lain sebagainya, gitu ya. Dimana ketika dia atau polutan ini melebihi dari baku mutu, contohnya mungkin saya ambil di sini COD ya, 100 miligram per liter baku mutunya. Nah, ketika misalkan Bapak punya limbah itu 5.000, otomatis itu tidak bisa dibuang secara aman ke lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ditreatment terlebih dahulu menggunakan sistem WWTP. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita merujuk kepada peraturannya sendiri, di sini ada beberapa peraturan Bapak Ibu sekalian ya. Ini tergantung dari misalkan nanti perteknya Bapak Ibu sekalian, kemudian tergantung pada misalkan peraturannya yang dirujuk di daerah mana dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang paling umum yang biasa kita gunakan adalah Permenkes nomor 2 tahun 2023. Itu biasanya untuk keluaran dari air limbah yang memang digunakan untuk hygiene sanitasi atau water reuse, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita acuannya menggunakan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Kemudian ada juga Permen LH nomor 5 tahun 2014. Ini lebih kepada limbah domestik yang sebelum dibuang ke lingkungan, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada PP nomor 22 tahun 2021, itu lebih kepada peraturan perteknya. Jadi kalau saat ini kita mungkin lebih banyak mengacunya ke pertek ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu setiap perusahaan bisa jadi berbeda walaupun mungkin dalam area yang sama. Nah, di sini yang harus kita mungkin cermati baik-baik atau tinjau baik-baik sebelum kita memiliki sistem BWTP. Oke. Kemudian kalau kita tinjau sendiri ya Bapak Ibu sekalian, misalkan dari asal air limbah itu sendiri gitu ya, ada dua. Jadi yang pertama itu domestik, yang kedua adalah industri. Di mana yang domestik ini kebanyakan muncul dari aktivitas rumah tangga seperti mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bilang atau kita cerita terkait industri misalkan Bapak punya industri tekstil atau Bapak punya industri refinery, itu pasti ada dua limbah ini. Gitu. Jadi limbah yang pertama memang dari industrinya itu sendiri, yang kedua adalah dari domestiknya atau dari kegiatan karyawan, dari kegiatan pekerjanya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu limbah industri. Nah, kalau limbah industri ini sendiri tergantung atau sangat tergantung sekali dengan Bapak Ibu punya wastewater atau Bapak Ibu punya proses yang ada di pabriknya gitu ya. Misalkan kalau kita cerita pabrik tekstil gitu ya. Pabrik tekstil ini akan sangat berbeda dengan misalkan pabrik dari Pome atau refinery. Itu kita tidak bisa samakan karakteristiknya. Makanya di industri ini agak saya bilang cukup tricky ya. Jadi harus benar-benar kita tinjau masing-masing karakteristiknya tanpa terkecuali. Gitu. Kalau domestik mungkin kita bisa bilang antara mungkin satu industri dengan yang lain bisa jadi sama, tergantung mungkin jumlah orangnya, secara volume ya atau secara flow-nya gitu. Kurang lebih. Oke. Terus kemudian kalau kita tinjau lagi lebih detail terkait industrinya, ini ada beberapa contoh industri yang saat ini mungkin ada gitu ya. Yang pertama dari agroindustri. Nah, di sini limbahnya sebenarnya ini kalau misalkan kita kategorikan seperti ini, limbahnya kurang lebih hampir mirip ya. Tapi saya tidak bisa bilang sama persis gitu. Hanya hampir mirip. Misalkan dari agro, dari pome, kemudian cassava. Nah, ini karakteristiknya mirip di mana dia biasanya high COD. COD-nya itu bisa jadi lebih dari 20 miligram, 20.000 miligram per liter, kemudian bisa jadi sampai 30.000, 40.000, dan lain sebagainya. Nah, kalau tekstil mungkin beda lagi gitu ya. Kemudian tobacco juga beda lagi, dairy juga beda lagi, dan food process juga beda lagi gitu. Coba saya langsung ke beberapa karakteristik ya, ini sebagai contoh saja.
Nah, ini contohnya adalah di refinery proses. Nah, di refinery sendiri karakteristiknya, ini kami ambil dari beberapa refinery ya, ada 4 refinery. Jadi ini refinery untuk palm oil mill, di mana dia keluarannya menjadi edible oil gitu ya. Ini untuk COD-nya sendiri range di 11.000 sampai 21.000, Bapak Ibu sekalian ya. Ini cukup tinggi kalau kita bilang secara BWTP proses ya. Kemudian TSS itu di range 250 sampai 500 miligram per liter, di mana FOG-nya juga cukup tinggi gitu ya. Ini sangat variatif sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau untuk terkait sources wastewater-nya itu harus benar-benar dicek satu per satu per parameter yang sudah menjadi guidance di peraturan. Seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait temperatur. Nah, temperatur ini sangat mempengaruhi misalkan Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan sistem biological. Terutama misalkan temperaturnya tinggi, kemudian sistem biologikalnya Bapak Ibu sekalian mengandung atau didesain berdasarkan mesofilik gitu ya. Itu otomatis tidak bisa dengan suhu yang tinggi, misalkan sampai 40 derajat Celcius gitu ya. Oke. Yang kedua ini biodiesel refinery juga sebenarnya. Nah, ini dari 2 pabrik yang berbeda yang saya ambil ya. Itu pun terkait karakteristiknya walaupun sama-sama refinery itu ternyata berbeda gitu. Bisa jadi ini dipengaruhi dengan proses yang ada di produksinya sendiri atau produksi refinery-nya sendiri. Kemudian contoh lainnya di biodiesel. Di biodiesel ini COD-nya sampai 150.000 miligram per liter. Di mana kandungan ini walaupun dia sama-sama masih rumpun palm oil mill ya, tapi biodiesel ini karena turunannya berbeda dan lain sebagainya, akhirnya menghasilkan juga parameter yang berbeda. Bahkan jauh lebih tinggi daripada parameter misalkan refinery. Seperti itu. Makanya untuk terkait karakteristik wastewater ini harus benar-benar dicek dari awal. Oke, coba kita lanjut ke case selanjutnya ya. Selanjutnya ini di tekstil industri. Jadi kalau tekstil industri ini secara COD sendiri kita bilang tidak terlalu tinggi ya, hanya sekitar 1.000 gitu ya, 1.000 miligram per liter. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah terkait nilai colornya yang sampai 4.820 PTCO ya. Ini sangat-sangat tinggi karena memang kalau kita bilang tekstil ya, itu pasti kebanyakan ada dyeing, ada pewarnaan, dan warnanya pun beraneka ragam. Itu bisa jadi antara satu warna dengan warna lain itu karakteristik limbahnya berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu juga harus menjadi suatu perhatian ya. Misalkan nanti mau menentukan sistem BWTP seperti itu. Oke. Nah, kemudian otomatis karena memang kita ingin comply terhadap regulasi yang ada, maka kita harus memiliki sistem BWTP itu sendiri ya untuk bisa pertama yang pasti memenuhi baku mutu lingkungan, mengurangi resiko denda atau sanksi hukum artinya terkait legalitasnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Pasti karena industri ingin sustain dan lain sebagainya kita harus menghindari hal-hal terkait legal ini apalagi terkait BWTP gitu ya. Kemudian menjaga reputasi perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, kalau tanpa WWTP otomatis ya bisa jadi itu atau hal-hal yang tadi tidak diinginkan itu terjadi di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke, oleh karena itu bisa saya katakan dengan semua ini ya, wastewater treatment plant ini sangat dibutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memerlukan wastewater treatment plant. Tapi wastewater seperti apa atau wastewater treatment plant yang seperti apa yang harus kita decision atau harus kita berikan atau yang harus kita desain seperti itu. Oke, kalau secara unit prosesnya itu sendiri itu ada banyak sebenarnya ya, sangat bervariatif terkait BBTP ini ya. Artinya apa ya? Kalau bicara misalnya physical treatment ya, itu ada DAF, kemudian ada gravity separation, artinya semacam primary clarifier. Kalau fisiochemicalnya kita juga ada koagulasi flockulasi, absorption, membrane filtration dan lain sebagainya, biologicalnya. Kemudian bisa kita gunakan anapak atau anaerobic proses, kemudian bisa bioflux atau MBR proses, seperti itu. Artinya banyak sekali variatif atau unit proses yang ada di BWTP atau yang ada saat ini lah kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi mana sih yang cocok atau mana sih yang sesuai gitu? Karena ujung-ujungnya adalah kita walaupun banyak sekali pilihan, kita kan ingin yang sesuai dengan karakteristiknya kita. Kita sesuai dengan kapasitasnya kita. Kita ingin sesuai dengan budgetnya kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini mungkin saya coba berikan contoh terkait sistem full test ya.
minimum Bapak Ibu sekalian untuk WWTP sistem itu ada 4 proses. Oke, yang pertama adalah pre-treatment, kedua primary treatment, yang ketiga adalah secondary treatment, dan yang keempat adalah sludge treatment. Oke, untuk pre-treatment sendiri, kenapa kita perlu menggunakan atau kenapa kita perlu memasang pre-treatment itu gitu di WWTP ya? Yang pertama adalah di sini limbahnya kebanyakan misalkan kalau kita bilang misalkan limbah industri itu kebanyakan mengandung padatan semacam plastik, pasir dan lain sebagainya. Itu tidak bisa masuk ke WWTP Bapak Ibu sekalian. Gitu. Itu harus kita hilangkan di depan. Makanya kita harus menggunakan semacam screening system. Nah, kalau di sistem ini kita memang sengaja memasang dua atau double screening system ya. Jadi ada automatic bar screen, kemudian ada rotary drum screen. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa di sistem ini atau di limbahnya klien ini memang secara apa ya karakteristik sampahnya itu ukurannya bermacam-macam gitu. Awalnya kita kasih automatic bar screen dengan shipping size sekitar 8 mili. Nah, itu untuk menghilangkan yang memang secara ukurannya sangat-sangat besar gitu. Kemudian rotary drum screen itu dengan shipping size sekitar 0,5 mili sehingga di sini kita bisa dapat misalkan semacam fiber. Kemudian yang lebih kecil dari itu misalkan itu bisa bisa dapat atau bisa kita hilangkan di rotary drum screen. Nah, itu. Jadi dua screening ini. Tapi ini sangat tergantung ya Bapak Ibu sekalian. Artinya misalkan memang di ujungnya atau di sampingnya sudah ada screening system, misalkan nggak ingin dipasang lagi ya tergantung dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Secara decisionnya gitu. Kemudian lanjut ke primary treatment gitu ya. Nah, karena memang di limbah ini yang saat ini saya tampilkan itu dia karakteristik TSS-nya cukup tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekitar kalau saya tidak salah 5.000 mg per liter TSS-nya. Sehingga kita harus memiliki semacam primary clarifier, kemudian multiplex purpose juga karena memang cukup tinggi ya. Jadi ini hanya sebagai backup keduanya sama-sama didesain untuk menghilangkan TSS atau total suspended solid. Oke. Nah, sorry. Tadi sebelum eh, apa ya namanya untuk menghilangkan TSS kita juga punya namanya equalizing tank. Nah, ini equalizing ini biasanya artinya ini harus ada ya Bapak Ibu sekalian ya harus ada di WWTP system. Kenapa? Karena kita perlu menghomogenkan terkait dengan karakteristik dan juga flow. Karena seperti yang kita ketahui, setiap jam, setiap menit, setiap detik untuk terkait limbahnya itu pasti karakteristiknya akan naik turun atau tidak stabil. Nah, makanya kita perlu menstabilkan. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh dengan secondary treatment-nya, terutama kalau misalkan kita menggunakan sistem biologis, ataupun bahkan ke primary treatment-nya Bapak Ibu sekalian. Misalkan nih, di jam sekian pH-nya 3, kemudian jam sekian pH-nya naik di 5, dan lain sebagainya. Itu akan perubahan yang sangat cepat itu akan sangat berpengaruh dengan sistem gitu. Terus misalkan COD-nya juga naik turun gitu, misalkan dari range 300 langsung ke 5.000 misalkan ya, sangat tidak stabil itu juga akan berpengaruh gitu sistem biologisnya Bapak Ibu sekalian. Makanya kita perlu equalizing tank. Oke. Selanjutnya kita ke secondary treatment. Nah, untuk secondary treatment ini memang tujuan utamanya yakni untuk menghilangkan terkait dengan main organic content, di mana main organic content ini yang dimaksud itu COD, BOD, kemudian nitrat, nitrit, amonia, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang terkait organik kita hilangkan di sini, atau kita reduce di sini, gitu ya. Kalau penggunaan teknologi anaerob sendiri, itu memang biasanya diperuntukkan untuk COD yang sangat-sangat tinggi, misalkan 5.000, 6.000, lebih dari 5.000 kita bisa gunakan anaerobic system, gitu ya. Terus kemudian masuk ke sistem bioflux MBR system atau aeration system. Setelah Bapak Ibu sekalian, misalkan sistemnya seperti apa gitu ya. Kemudian setelah itu masuk ke yang terakhir, sludge treatment. Ini bertujuan untuk mengecilkan volumenya ya. Jadi kalau misalkan kita Bapak Ibu sekalian punya sludge gitu yang sangat besar gitu kan, kalau misalkan itu semuanya dibuang ke pihak ketiga pasti secara costingnya akan sangat besar gitu ya. Sehingga kita perlu sludge treatment ini untuk mengecilkan volumenya sehingga dibuang ke pihak ketiga pun cost-nya tidak terlalu besar. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu saya akan lanjut terkait sistem sebenarnya
kalau kita bicara terkait wastewater treatment plant, itu pasti paradigmanya hanya untuk mengolah limbah, gitu ya. Padahal sebenarnya saat ini wastewater treatment plant ini sudah sudah berkembang lebih maju lagi, gitu ya. Seperti contohnya di sistem kami, itu kita sudah menggunakan super closed water loop. Artinya dari keluaran WWTP sistem itu bisa langsung di recycle sehingga keluaran atau recovery-nya itu sekitar 85%. 85% ini bukan hanya di keluaran dari misalkan kayak RO sistemnya atau keluaran di WTP ya. Ini 85% adalah full dari depan. Jadi 15%-nya itu bisa kita bilang adalah reject plus dengan sludge gitu. Jadi ini cukup besar ya. Artinya secara WWTP sistem kita kan biasanya sludge-nya cukup banyak. Makanya kita juga harus memperhatikan sekali sistem sekunderinya seperti apa agar sludge yang kita hasilkan sangat-sangat minim. Oke? Selain Superclose Water Loop, kita juga mulai mengembangkan atau kita sudah memiliki project reference juga terkait waste to energy, di mana kayak sistem seperti yang sebelumnya terkait Anapak FX ini, dia akan menghasilkan biogas. Nah, biogas ini bisa Bapak Ibu manfaatkan itu menjadi misalkan electricity atau misalkan membantu boiler untuk sebagai supportnya gitu ya untuk pembakarannya itu juga bisa. Gitu. Artinya ada surplus atau ada byproduct yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Oke. Nah, kemudian untuk memberikan kemudahan ya kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan monitoring sistemnya, ada salah satu sistemnya kita juga menggunakan Data Intelligence Analytical Control. Ini untuk fully monitoring sistem BBTP dan juga sampai misalkan untuk alarm sistemnya Bapak bisa kontrol lewat handphone, kemudian juga by cloud. Misalkan Bapak ingin melihat bagaimana sih sistem BBTP saya di plan, tapi Bapak misalkan plannya mungkin di daerah Malang gitu ya. Kemudian Bapak ada di Jakarta gitu. Bapak bisa melihat fully seperti apa sih plan itu sedang berjalan tanpa berada di lokasi tersebut. Gitu. Itu yang dimaksud dengan data intelligent analytical control. Tapi tidak berhenti hanya di sana ya. Sistem ini juga sudah dilengkapi dengan AI, pengembangan untuk machine learning-nya sehingga dia bisa secara aktif dan juga secara terus-menerus memperbarui dirinya sendiri ya secara machine learning artinya untuk membuat WWTP ini mandiri. Jadi misalkan COD-nya misalkan di inlet ini tinggi, oke saya harus aktifkan atau saya harus membuat emergency system atau saya harus mentransfer limbah ini ke emergency system. Nah itu contohnya. Jadi dia tanpa kita perintah sendiri ya, misalkan kita harus buka valve in dan lain sebagainya, dia bisa mempelajari sendiri gitu. Terus kemudian misalkan mau mengadjust terkait effluentnya gitu ya, misalkan untuk nitratnya tinggi gitu ya, harus di-adjust berarti kan harus ada korelasi dengan bagaimana sistem aerationnya itu berjalan. Jadi misalkan DO-nya diturunkan, kemudian inletnya akan di-adjust untuk flow-nya, itu bisa melakukannya semuanya secara mandiri. Oke. Nah, mungkin sekilas terkait dengan water recycle plant ya. Kalau water recycle plant sendiri itu sebenarnya continue atau keberlanjutan dari sistem WWTP ya. Jadi setelah WWTP itu bisa dilanjutkan dengan WTP-nya, tapi dengan sistem recycle-nya. Jadi dia bisa memanfaatkan seluruhnya ya, Bapak Ibu sekalian ya, dari effluent WWTP dan itu nanti bisa digunakan kembali. Nah, ini targetnya bisa kita setting ya. Artinya misalkan Bapak Ibu mau gunakan targetnya ini hanya untuk cooling ya. Sebagai contoh yang saat ini saya tampilkan, ini targetnya sebagai cooling. Atau ingin targetnya mungkin sebagai boiler ya. Atau mungkin targetnya ingin penyiraman atau seperti apa gitu. Bahkan drinking water standar. Itu bisa disetting di sini gitu ya. Tinggal disesuaikan terkait teknologinya. Nah, sebagai contoh, kalau di sistem ini, teknologi utamanya kita gunakan ozone system, fluoride ozone system. Kemudian ada UV filter untuk menghilangkan yang ozon tadi untuk menghilangkan terkait inert COD atau inert organiknya dari keluaran dari biological. Kalau memang masih ada sisa-sisa COD, misalkan 1 atau 2 ppm, itu bisa dihilangkan di ozone system. Gitu. Oke, kemudian masuk ke UV filter, ini lebih terkait kepada desinfeksinya. Kemudian carbon filter di sini lebih kepada misalkan tadi ozone system ternyata ada organiknya gitu ya, organiknya sudah dipecah nanti akan diserap di carbon filter. Oke, setelah itu juga kita memiliki closed circuit reverse osmosis CCRO. Ini sebenarnya hampir mirip dengan RO sistem biasa yang mungkin Bapak Ibu sudah gunakan, tapi dengan adanya closed circuit
dia bisa membuat recovery-nya lebih tinggi gitu ya. Kalau mungkin recovery-nya Bapak Ibu sekarang itu sekitar 85% atau mungkin sekarang 75%, kita bisa bilang ini sampai 90% gitu. Bahkan di atas dari 90% itu bisa. Oke. Kemudian setelah dari closed circuit river osmosis itu akan ditampung menuju ke final tank. Setelah itu baru masuk ke cooling tower atau masuk ke manapun Bapak dan Ibu sekalian ingin memanfaatkan air keluaran dari water recycle system ini. Oke. Oke. Selanjutnya saya akan coba bahas lebih detail terkait apa sih yang kita butuhkan ya untuk memprepare atau untuk memiliki sistem WWTP gitu ya. Jadi untuk punya WWTP ini Bapak dan Ibu harus punya kesiapan ya gitu. Tidak hanya dari segi budget ya, tapi juga perencanaan yang baik terkait OPEX, SDM dan juga dari pengetahuannya terkait desain yang ada di WWTP sistem itu sendiri gitu ya. Ini saya coba berikan salah satu contoh ya. Jadi kalau di kami biasanya untuk terkait pertimbangan CAPEX itu tidak hanya kami berikan CAPEX, Bapak Ibu sekalian. CAPEX ini kan artinya hanya investasinya berapa gitu ya. Investasinya berapa juta atau berapa M gitu. Tidak hanya itu gitu Pak. Karena BWTP ini adalah sistem yang akan Bapak Ibu gunakan berlanjut gitu ya. Bukan hanya beli kemudian dipasang dibiarkan, tidak, ada costing yang akan Bapak Ibu keluarkan setiap bulannya untuk bagaimana sistem itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin saya coba tampilkan ini contoh case-nya. Oke, ini contoh case di food and beverage industry dengan flow-nya sekitar 144 meter kubik per day ya. Operation time-nya otomatis 24 jam karena memang 3 shift. Dan saya mungkin bisa bilang Bapak Ibu sekalian mungkin rata-rata juga pasti 3 shift ya untuk di industrinya gitu ya. Dan di sini wastewater datanya secara COD 31.000, Bapak Ibu sekalian ya. BOD-nya juga cukup tinggi, bisa dibilang ini cukup biodegradable lah limbahnya ya. Artinya kalau kita gunakan sistem biologis akan sangat tepat sekali gitu. Kemudian TSS juga sekitar 1.500, oke, cukup tinggi. FOG 20, TKN 50, dan total P-nya atau total fosfatnya 5 gitu ya. Oke, nah ini oke untuk eh, di dalam ownership consideration, biasanya kita akan membandingkan lebih dari satu sistem, Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau dalam penentuan capex kan kita nggak hanya bergantung misalkan Bapak Ibu sekalian hanya diberitahu dari vendor A gitu ya, oh sistem ini bagus ya. Oke, bagusnya seperti apa? Oke, harus dibandingkan dulu dengan teknologinya apa gitu ya. Teknologi yang ditawarkan seperti apa. Kemudian secara apa ya, OPEX-nya seperti apa gitu. Jadi kalau contoh di sini, ini dengan flow yang seperti tadi ya, atau dengan karakteristik seperti tadi, dari kami mendesain dengan tiga sistem gitu ya. Biogenic WTE ini menggunakan sistem Anafloat ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti seri-seri webinar kami, sebelum-sebelumnya kami sudah pernah menjelaskan terkait Anafloat. Jadi Anafloat ini memang didesain untuk COD dan juga FOG, TSS yang tinggi sekaligus gitu. Jadi artinya kita tidak memerlukan primary treatment yang tadi seperti saya jelaskan, kita memerlukan misalkan kayak primary clarifier ataupun DAR, tidak memerlukan. Bisa langsung masuk ke sistem biogenic WTE. Tapi base sistemnya ini memang secara anaerobic system Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian yang kedua kami bandingkan dengan konvensional DAF. Jadi artinya dari sistem yang tadi, dari equalizing, itu masuk ke DAF dulu, kemudian masuk ke USB atau sistem anaerob lah ya, gitu. Kemudian masuk ke aerasi, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu perbandingannya dengan bagaimana kalau dia langsung masuk ke aerasi. Nah, dari tiga ini kami mau bandingkan nih, secara OPEX-nya, kemudian luas areanya, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang di case ini belum belum diketahui ya luas areanya berapa gitu ya. Tapi secara OPEX-nya atau secara power consumption per day-nya sudah diketahui ya. Yang paling tinggi memang secara kebutuhan dayanya itu adalah di aerasi sistem, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kalau yang ada di operator mungkin pasti langsung tahu ya kenapa ini di aeration itu sangat tinggi kebutuhan powernya ya. Karena blower Bapak Ibu sekalian. Jadi memang karena di sini hanya langsung ke aerasi ya. Artinya dia tidak ada pretreatment lainnya yang digunakan untuk menghilangkan COD. Dia semuanya langsung dimakan atau semuanya langsung didegradasi menggunakan istilahnya sistem aerasi gitu ya. Jadi kebutuhan blowernya atau kebutuhan supply O2-nya untuk mendegradasi
si organiknya itu sangat tinggi. Sehingga di sini kami hitung itu sekitar seribuan ya per day gitu ya. Sedangkan yang lainnya hanya 200, kemudian 400 gitu ya. Nah, kalau sistem DAF sendiri itu kenapa dia lebih tinggi? Karena kita menggunakan DAF yang dimana dia di sana ada sistem reflux, kemudian ada sistem-sistem lainnya gitu. Dan juga karena kita hanya menggunakan DAF, artinya COD yang keluaran dari USB sistem itu tidak langsung mungkin sangat rendah gitu ya. Di sini keluaran COD dari USB mungkin masih sekitar 3 ribuan miligram per liter, sehingga kebutuhan untuk suplai udaranya itu masih cukup tinggi. Sehingga kalau kita hitung cost per man-nya itu kita bandingkan ya, itu kira-kira di 13 juta, kemudian konvensional DAF di 18 juta, dan aeration saja itu di 53 juta. Ya. Mungkin bisa dibayangkan ya, misalkan untuk kebutuhan listrik aja itu 53 juta per bulan, berarti mungkin per tahun itu udah berapa itu ya? Sudah bisa ke 600 juta gitu kurang lebih ya. Nah, itu. Ini juga harus menjadi consideration Bapak Ibu sekalian ya terkait electrical consumption ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian yang kedua terkait chemical cost ya. Chemical cost ini berarti semua penggunaan chemical. Kayak misalkan mungkin kaustik, kemudian mungkin makro mikronutrien ataupun mungkin apa ya untuk sludge dewatering itu misalkan eh, anionik dan kationik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini dengan sistem misalkan biogenic WTE itu 31 juta untuk costing chemicalnya gitu. Sedangkan yang lainnya sampai 142 dan satu lagi di aeration system 173 gitu. Apa sih sebenarnya yang menyumbang paling tinggi Bapak Ibu sekalian? Di sludge. Lagi-lagi di sludge Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika sludge yang dihasilkan dari misalkan aeration tadi sangat tinggi, artinya kebutuhan kita untuk nanti di watering system ya itu juga akan tinggi. Nah, di sana Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati juga ya. Kalau misalkan di DAF dan USB itu selain di sludge-nya dia yang cukup tinggi, kita juga masih harus supply terkait chemical itu di bagian DAF-nya sendiri ya. Berarti kaustik, kemudian koagulan, flokulan, dan lain sebagainya. Nah, itu. Sehingga kalau misalkan kita hitung cost per CBM treated water-nya, artinya treated water itu dibagi dengan inletnya 144 meter kubik per day tadi itu ditemukan sekian. Gitu ya. Yang untuk high grade aeration sekitar 40.000, kemudian yang DAF 32.000 dan biogenic WTE atau sistem anaerob tadi itu sekitar 7 ribuan. Oke. Oke, kemudian, nah ini yang harus dikonsider lagi ya terkait sludge cost. Nah ini mungkin karena memang biasanya kalau kita menggunakan sistem yang berbasis dewatering ya, artinya kita menambah chemical di sana, itu sludge-nya dikategorikan sebagai limbah B3. Nah, oleh karena itu biasanya tidak bisa langsung dibuang ke lingkungan atau misalkan digunakan pupuk atau seperti apa, itu biasanya tetap harus dibuang ke pihak ketiga, gitu ya. Dengan asumsi per meter kubik yang sama, itu kira-kira kuantiti permannya sekian yang harus dibuang sludge-nya ya. Ini satunya 26 ton, kemudian satunya 8 ton, satunya 2 ton, itu perman. Oke. Dengan cost-nya sekian, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga cost per treated water-nya sekian. Nah, ini kalau manpower saya bisa bilang mungkin dari ketiga ini kurang lebih mirip gitu ya. Mungkin dalam satu shift kita bisa letakkan 2 orang atau dengan satu supervisor gitu ya. Oke. Dan totalnya untuk cost per month-nya itu sendiri ada 42 juta untuk yang di biogenic WTE, kemudian 173 juta untuk yang DAF dan USB, dan 268 juta untuk yang langsung menggunakan aeration system. Oke. Nah, kemudian ini untuk misalkan kita tinjau misalkan dari energy generation-nya atau potensial energi yang bisa kita gantikan dengan menggunakan sistem kita ya, sistem BWTP-nya kita gitu ya. Karena tadi mungkin saya sempat singgung bahwa memang sistem BWTP saat ini itu sudah banyak yang atau sudah bisa itu untuk kita konversi terkait dengan biogasnya gitu. Nah, ini misalkan kalau dari biogenic WTE artinya dia akan dapat dari dua sistem ya, dari Anaflux maupun Anapax ya, itu biogasnya, sehingga dia untuk KWH yang misalkan dia bisa generate itu lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau misalkan kita bandingkan dengan sistem yang hanya aeration, artinya kan dia tidak ada biogas yang keluar. Ya berarti tidak ada yang bisa kita konversi menjadi listrik atau elektrikal. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah,
Ini selanjutnya lebih detail terkait dengan komponen OPEX ya. Jadi selain tadi electrical, chemical, sludge gitu ya, kita juga harus perhatikan bagaimana perawatan rutinnya. Kenapa ini penting? Karena memang setiap equipment, setiap mechanical yang kita miliki, misalkan pompa itu harus ada perawatan rutin Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Misalkan harus penggantian oil and grease, kemudian mungkin kalau ada karat dan lain sebagainya itu juga harus segera dibersihkan gitu ya. Jadi ini harus dilakukan dan itu pasti akan ada cost di sana karena memang kita ada penggantian terkait dengan oil and grease ya. Kemudian flat handling seperti tadi ya. Kemudian juga ini biaya tes pihak ketiga gitu ya. Biasanya kalau secara umum itu ditimbulkan oleh biaya kayak kalibrasi. Kemudian setiap bulan kita lakukan lab test ke pihak ketiga itu kan pasti juga ada timbul biaya di sana gitu ya. Walaupun memang biaya di sini mungkin tidak sebesar biaya di chemical maupun di electricalnya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh lainnya ya terkait chemical OPEX ini di coconut processing gitu ya. Nah, mungkin bisa dicek di sini ya untuk terkait sludge-nya atau sludge kit production-nya itu sekitar 900 atau hanya di bawah 1 ton gitu ya. Ini salah satu sistem yang menggunakan anaerobik ya. Jadi kalau menggunakan anaerobik itu memang total sludge yang dihasilkan itu tidak terlalu besar ya, seperti itu. Kemudian kita bandingkan dengan, sorry ini untuk sistemnya, ini mass balance-nya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan kita gunakan sistem Anafloat gitu ya, Anafloat system. Jadi ini sistem Anafloat-nya, kemudian OPEX-nya seperti ini gitu ya, secara chemical. Oke. Kemudian ini misalkan contoh lainnya juga terkait electrical OPEX. Kalau di kami memang cara electrical OPEX itu selalu kita desain uh, sebagian besar itu below 3 kWh per meter kubik. Kenapa? Karena kami sadar memang Bapak Ibu sekalian pasti cost-nya cukup tinggi di sana. Makanya kita selalu berusaha untuk memberikan gimana caranya sistem-sistem yang kita desain itu secara kWh itu tidak menyumbang banyak. Gitu ya. 1 atau 2 kWh per meter kubik. Oke, terus kemudian selanjutnya sumber daya manusia gitu ya. Jadi untuk mengoperate WWTP itu kita tidak bisa hanya meletakkan atau artinya ya sudah misalkan dari A gitu misalkan dia dari lulusan dari yang inline ya misalkan teknik lingkungan atau apa gitu langsung gitu misalkan fresh grade gitu ya. Itu tidak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Harus ada sertifikasinya gitu ya. Minimum sertifikasi itu POPAL ya. Jadi POPAL itu minimum untuk operator. Kemudian kalau misalkan memang untuk supervisornya itu bisa PPPA. Nah, itu minimumnya juga gitu ya. Dan selain dari dua ini, setiap operator juga harus dibekali dengan bagaimana apa ya, operate yang baik atau pemahaman terkait manual book setiap WWTP sistemnya. Gitu. Jadi agar karena setiap WWTP ini kan pasti memiliki desain yang berbeda gitu. Jadi tidak bisa disamakan gitu ya. Misalkan satunya dengan aerasi sistem ini, satunya aerasi sistem yang lain, misalkan aeration extended ataupun aeration MBR itu kan berbeda. Gitu. Oke, nah setelah kita tahu tadi kos-kosnya seperti itu di sistem BWTP dan lain sebagainya untuk operate, untuk capex, untuk sumber daya manusia, artinya manpowernya gitu ya. Dari kami itu ada skenario terkait dengan zero rupiah ya. Jadi artinya gini, di awal Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan untuk cost-nya dan tidak perlu mengeluarkan capex-nya atau budgetary di awal gitu ya. Ada skema yang kami berikan berupa build, operate, transfer, dan juga build, operate, own. Artinya eh, kami yang build ya atau PT Green Zero yang membuild atau men-set up WWTP sistemnya secara keseluruhan ya. Apapun resikonya itu akan ada di PT Green Zero atau di kami gitu ya. Jadi misalkan eh, ternyata secara karakteristik itu berubah dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti kita yang akan melakukan rekayasa engineeringnya, kita yang akan melakukan untuk terkait apa ya, desainnya dan lain sebagainya sehingga nanti selain itu ya, selain cara build-nya dari kita gitu ya, secara operate-nya juga akan dilakukan oleh PT Greenfield sendiri. Jadi timnya semuanya memang sudah certified sesuai dengan peraturan yang atau standar yang kita miliki gitu ya. Dan nanti dari klien atau setiap customer itu bisa membayar atau secara per meter kubik per bulannya lah gitu. Jadi tidak perlu memberikan budgetary di awal secara capex-nya.
seperti itu. Dan kalau misalkan yang BOT itu atau build operate transfer berarti artinya di akhir kontrak ini itu akan ditransfer ke eh, klien atau ke Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, kalau dengan sistem yang seperti ini, artinya Bapak dan Ibu akan sangat-sangat minim resiko. Karena memang di awal untuk terkait desain BWTP ini akan sangat kompleks sekali, gitu ya. Kita harus punya data yang cukup banyak untuk bisa menyimpulkan seperti apa wastewater karakteristiknya. Itu. Kemudian kita juga harus punya, misalkan sudah selesai dengan desainnya, kita juga harus memastikan bahwa operate-nya itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan manual book-nya. Gitu. Oke. Nah, skema yang kedua ya, ini build, operate, own, atau nanti dari PT Greenviro yang akan membangun, kemudian yang akan mengoperate juga, tapi nanti secara kepemilikannya akan tetap berada di PT Greenviro gitu ya. Karena memang kalau ini jadi semacam kita berikan ke Bapak itu berupa kayak sewa, seperti itu ya. Jadi biaya juga akan tetap keluar per bulan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semua resiko juga sama ya. Artinya di build dan operate itu semuanya akan ada di PT Greenviro gitu. Jadi di awal terkait dengan bagaimana desainnya, bagaimana kemudian menentukan flow dan lain sebagainya itu akan tetap dari PT Greenviro gitu ya. Kemudian operate-nya ketika setelah commissioning juga akan dari kami gitu. Dan nanti Bapak tinggal melihat atau apa ya, menerima hasilnya setiap bulan, misalkan report yang kami berikan, misalkan oh iya secara flow-nya sekian, kemudian parameter yang keluar sekian gitu. Parameter artinya parameter efluennya ya. Nah, kemudian sistem BO dan BOT ini juga bisa misalkan tidak hanya berhenti di WWTP, tapi bisa juga misalkan water recycle. Nah, kalau misalkan di WWTP itu yang menjadi cost-nya adalah lebih kepada per meter kubik air yang masuk atau air limbah atau air kotor yang masuk. Oke, tapi kalau misalkan untuk terkait buat recycle, maka costingnya adalah eh, setelah air itu di treatment. Jadi berapa banyak atau berapa per meter kubik treatment keluaran dari sistem ini itu yang akan menjadi costnya. Gitu. Nah, sehingga bisa dibilang juga sesuai dengan tema kita hari ini ya, di awal artinya zero capex. Jadi tidak ada budget yang perlu Bapak keluarkan selama fase konstruksi di awal. Kurang lebih seperti itu. Oke, sehingga bisa kita simpulkan ya, dimana kalau secara desain sendiri di kami nanti untuk terkait sistem BOO dan BOT ini akan Rp0 untuk capex-nya. Oke, kemudian OPEX juga akan kami seminimalkan mungkin karena memang nanti di kami ya itu KWH per meter kubiknya akan dicek setiap hari dan itu akan menjadi juga jaminan ke setiap customernya kami. Gitu. Dan ini juga dapat menjadi keberlanjutan atau sustainability-nya dari setiap customernya kami. Oke, mungkin demikian Ibu En, saya kembalikan penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nafiah atas pemaparan materinya yang menarik sekali ya. Jadi ibaratnya tuh kita kalau mau ngolah limbah udah nggak perlu ribet lagi untuk mempersiapkan SDM-nya, untuk mempersiapkan budgetnya gitu ya. Nggak perlu harus berisiko gagal dulu. Tapi kita udah terima jadi dari Green Vero, udah bisa ngolah limbah sesuai dengan permasalahan klien ya. Begitu ya Bu Navia ya. Nah Betul sekali, sebenarnya Bu. saya ada pertanyaan nih Bu Navia. Mungkin sebagai pemicu juga untuk nanti yang akan bertanya. Sebenarnya harganya mahal atau murah sih? Nah, mahal atau murah sih kayak gitu loh. Bisa Oke, dibandingkan dengan biaya apa sih sebenarnya Bu? Karena kan pasti kalau bisnis kita topik utamanya terkait duit ya, terkait duit. Nah, betul, betul, ini betul. gimana nih Bu kalau terkait biayanya? Oke, baik-baik Bu En ya. Mungkin karena sudah dipancing terkait budgetnya, mungkin saya coba akan jelaskan ya. Tapi mungkin di sini akan saya berikan highlight dulu bahwa memang setiap karakteristik air limbah itu akan memiliki budget yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan ini Bapak Ibu sekalian punya limbah dengan misalkan COD-nya hanya 2.000 gitu ya. Itu akan pasti akan jauh lebih ekonomis misalkan dibandingkan dengan yang misalkan COD-nya 10.000 gitu ya. Nah, kalau terkait dengan budgetnya sendiri, itu yang pasti adalah budget OPEX ya Ibu ya. Jadi misalkan dari chemical dan juga OPEX listriknya, itu nanti akan dijumlahkan gitu. Kurang lebih nanti misalkan dari kami OPEX-nya 8.000 per meter kubik gitu ya. Itu OPEX ya, bawah 10.000 artinya ya.
Kemudian nanti juga ada biaya terkait operasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan saya sebutkan nilainya ya, misalkan ini salah satu case yang kami pernah berikan ya, itu misalkan untuk di industri yang bergerak di bidang seafood gitu Bu En ya. Itu dengan limbah itu cukup besar, jadi sekitar di 3.000 4.000 meter kubik per day. Oke, itu harga atau per meter kubiknya itu roughly sekitar di 14.000 per meter kubik. Oke, Hanya empat belas itu ribu ya, Bu ya? betul sekitar 14.000. Nah, itu misalkan kalau semakin besar juga itu bisa jadi juga semakin kecil. Murah lagi. Artinya ya Wow. betul semakin kecil gitu ya. Nah, itu karena memang Mhm. kapasitasnya besar gitu ya, Bu En ya. Jadi Mhm. makanya sekitar sekian gitu. Tapi bisa jadi juga misalkan ternyata limbahnya hanya domestik mungkin ya. Misalkan dari residential, hotel dan lain sebagainya itu bisa jadi lebih rendah, Bu En. Bisa mungkin Hmm. sampai 12.000 atau kemudian 13.000 dan lain sebagainya. Nah, kalau dibandingkan mungkin ya sekarang Bu En ya kalau saya ketahui terkait dengan air PDAM mungkin di daerah Jakarta sudah mengalami kenaikan sampai 21.000, oke, per meter kubik itu menjadi pertimbangan lah bagi Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin terkait treatment wastewater-nya tidak hanya sampai ke siap buang atau jadi kita sampai dengan penggunaan kembali lah seperti itu Bu En. Oke. Oke, Menarik semoga sekali bisa ya. menjawab Bu En ya. Oke, siap Bu. Jadi udah dikasih kisi-kisinya ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pengolahan limbah itu dari Green Vero nih, dari Green Vero itu sudah bisa ibaratnya memberikan satu jalan bantuan lah kepada Bapak Ibu sekalian tuh supaya ibaratnya mindset pengolahan limbah itu sebenarnya bisa disederhanakan gitu. Ibaratnya biar Green Vero yang memikirkan, nah nanti Bapak Ibu baru membayar itu ketika sudah beres semua. Jadi nggak perlu memikirkan ini teknologinya bakal berhasil nggak ya? Ini kira-kira nanti kalau ada masalah seperti ini nanti akan berubah lagi nggak ya parameternya? Akan outspec nggak ya? Nah, kalau pakai sistem yang kita tawarkan ini, memang Bapak Ibu nggak perlu berpikir kompleks lah. Jadi Bapak Ibu urus bisnisnya, kita akan urus limbahnya. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah di-spill ya sama Bu Nafiah terkait seafood industry. Nah, di sini kita akan coba tayangkan ya satu video compile yang memang sudah kita siapkan untuk menunjukkan Project Zero to Hero yang memang kita akan running di tahun ini. Nah, silakan dari tim marketing. Ya, oke, baik, baik. Silakan. Oke, ya. Jadi memang untuk apa ya ibaratnya ya metode yang seperti ini itu memang masih belum banyak yang mengetahui ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jika Bapak Ibu ini menginginkan teknologi yang pasti akan berfungsi dengan baik, tapi ibaratnya tidak mau mengambil resiko di awal, nah maka Green Vero sudah punya opsinya untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kami juga sudah siapkan satu video lagi di mana kita akan tunjukkan terkait sistem eh, yang sudah kami terapkan di salah satu industri rokok di Indonesia ya, dan salah satu terbesar. Jadi barangkali yang punya industri yang mirip-mirip ya.
Jadi kita punya teknologi yang memang sudah proven di situ. Ya, silakan.
kita anak bangsa berhasil mewujudkan ini. Dan ini salah satu lagi fasilitas untuk yang memiliki capability recycle di Philip Morris hanya baru di Jarwak Plant. Jadi kita ada. Oke, ya. Jadi tadi ibaratnya ice breaking sebentar ya. Sekalian kita melihat beberapa proyek yang sudah dijalankan oleh Green Zero sejauh ini. Nah, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar teknologi ataupun bahkan konsultasi terkait pengolahan limbahnya, silahkan dapat eh, bertanya melalui kolom chat atau raise hand. Nah, ini kebetulan sudah ada satu ya yang bertanya dari Bapak Freddy Latinum. Ya, halo Pak Freddy. Apakah suara saya masuk? Yes. Oke, baik. Langsung saya bacakan saja ya pertanyaannya karena sudah di drop di kolom chat. Di sini ada pertanyaan, apakah proyek ini juga berlaku untuk IPA domestik? Nah, bagaimana dari Ibu Nafiah bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Freddy? Oke, baik. Terima kasih banyak Bu En. Mungkin dengan Pak Freddy ya. Jadi izin saya jawab Pak ya. Untuk terkait misalkan dari limbah domestik seperti apa gitu ya. Tentu sangat-sangat bisa Pak. Jadi limbah domestik justru dia akan lebih mudah kami olah gitu ya. Terkait dengan karakteristiknya karena itu cukup general. Artinya kita sudah punya banyak project reference di sana Pak untuk limbah domestik. Terutama di hotel, kemudian di mall dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk ini misalkan mau di-recycle itu sangat bisa, Pak. Tergantung nanti tinggal diinformasikan saja. Misalkan Bapak inginnya itu sesuai dengan standar apa gitu ya. Misalkan inginnya keluarannya sesuai dengan untuk gardening atau berarti kan hygiene sanitasi ya Pak ya, Permenkes nomor 23. Kemudian atau mungkin ingin ke langsung drinking water standard ya, itu juga tentu bisa Pak. Jadi sangat bisa Pak, sangat bisa gitu. Kurang lebih seperti itu Bu En. Oke, Terima kasih. ya, baik. Atau mungkin ada project reference kita nih, Bu Navia, yang bisa di-spill sedikit-sedikit lah kepada klien yang terkait domestik nih, Bu Navia. Oke, baik. Kalau untuk terkait domestik sendiri, kita sudah ada proyek di salah satu hotel ya, lokasinya di Makassar. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin berkunjung bisa di sana di Makassar. Nah, ini juga sudah artinya kita sudah melakukan recycle untuk limbah domestiknya ya. Berarti kalau di hotel itu kan mungkin dari kamar-kamar gitu ya, kegiatan dari misalkan cuci-cuci dan semuanya itu sudah kita ada collectingnya semua di sana, kita olah semua limbah itu dan itu bisa digunakan sebagai gardening, bisa digunakan juga sebagai support-support lainnya, misalkan untuk flushing gitu ya. Karena flushing ini kan kadang volumenya ini cukup besar, Wen ya. Jadi setiap kamar itu kan pasti membutuhkan flushing ya. Jadi karena di sana itu jadinya ada kebutuhan air lah ya. Walaupun sebenarnya flushing ini kan kita bisa bilang tidak terlalu bersentuhan dengan manusia lah ya. Jadi bisa digunakan juga standar sesuai dengan keluaran dari recycle kita gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu En. Oke, baik. Jadi yang di Makassar itu sudah kita terapkan juga ya, Bu Navia, untuk zero to hero-nya. Dalam arti dia investasi awalnya itu nol, kemudian ketika sudah berjalan, baru untuk membayar sejumlah dengan kubikasi air yang digunakan. Betul ya, Bu Navia ya? Yes, betul, betul. Oh iya, tadi saya lupa mention. Betul sekali, Bu En. Jadi,
di Hmm. sana itu memang kita sudah terapkan zero to hero-nya. Jadi dari klien ini tidak ada nilai investasi awal sama sekali, Bu En ya. Jadi kita yang build semua dari awal, kita yang operate sampai saat ini, dan itu sudah berlangsung sekitar sudah 5 sampai 6 tahun, Bu En. Masih berlangsung karena kontrak kita cukup panjang di sana, sekitar 10 sampai 15 tahun ya, ada beberapa plan soalnya. Dan itu eh, dari klien hanya cukup membayar per meter kubik air produk, Bu En. Bukan air yang kita olah dari inletnya gitu. Oke. Jadi keluaran produknya seperti apa yang kita hasilkan, maka itu yang harus dibayar dari klien. Atau harus Wah, dikeluarkan costingnya. Seperti itu, Bu En. nah ini kalau pakai skema seperti ini efisien sekali ya Bu ya. Ibaratnya uang yang dikeluarkan dari perusahaan gitu ya, itu pasti udah kelihatan hasilnya gitu. Nggak perlu ibaratnya ada pengeluaran lain-lain seperti nanti ada kerusakan atau trouble itu bagaimana Bu? Apakah juga akan ditanggung oleh Green Zero atau seperti apa? Iya, betul, Bu En. Artinya gini, Bu En. Hmm. Istilahnya klien tinggal terima beres hasil report per Hmm. meter kubik per bulannya aja, Bu En. Sudah kita Oh. nggak bisa memusingkan klien dengan urusan misalkan ini karakteristiknya ternyata flow-nya turun dari hari ini, dari kemarin gitu misalkan ya. Ya, itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Yang penting kita berikan data ke klien adalah berupa per meter kubik per harinya berapa yang kita keluarkan atau yang kita bisa produksi lah kalau lebih seperti itu ya, Bu En. Hmm. Jadi sudah tidak perlu artinya misalkan ada kalau misalkan kayak di mall, di hotel itu kan kemungkinan FOG-nya agak tinggi ya Bu En ya. Nah, untuk termasuk pembersihan FOG-nya dan lain sebagainya di inletnya itu sudah menjadi tanggung jawab operator yang kita tempatkan di sana Bu En. Jadi Oke. itu sudah semuanya by Green Zero seperti itu. Wah, ini kalau pakai jasanya Green Zero udah enak ya Bu ya. Kualitas dapat, terus harganya juga bersaing sekali dengan PDAM. Oke, Betul. saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Pak Hari Prayogi, PT Susanti Megah. Beliau Oke. bertanya, apakah bisa untuk proses recovery salt waste proses menjadi salt kristal kembali? Oke, sangat menarik sekali. Terima kasih banyak Pak Hari Prayogi ya. Jadi mungkin ini yang dimaksud dengan Pak Hari adalah zero liquid discharge, Bu En ya. Jadi dari kami sebenarnya sangat terbuka sekali jika memang klien ingin memanfaatkan sampai dengan zero liquid discharge. Artinya sama sekali tidak ada reject liquid yang dibuang. Yang dibuang hanya berupa salt di akhir atau berupa garam di akhir dan juga sludge-nya yang ada di WWTP system. Tentu sangat bisa gitu ya. Nanti teknologinya seperti apa? Nah, mungkin bisa kita jadwalkan lebih lanjut untuk konsultasinya. Nanti kita akan, jadi karena ini akan sangat bergantung dengan limbahnya Bapak ya, di inlet seperti apa, TDS yang masuk seperti apa. Karena kita tentu saja kalau misalkan kita bicara salt mineral ya, berarti kita bicara terkait TDS-nya. Nah, TDS-nya seperti apa yang ada di inlet, misalkan dari Bapak Hari ya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Misalkan kita perkirakan ya untuk salt yang dihasilkan berapa ton per harinya gitu ya. Itu juga bisa, UN. Seperti itu. Hmm. Itu udah ada project reference-nya nggak, Bu? Kalau terkait pertanyaannya Pak Hari nih, karena zero liquid discharge ya. Iya, oke. Jadi kalau untuk zero liquid discharge sendiri memang demand-nya di Indonesia ini belum terlalu besar, Bu En ya. Makanya tadi ketika Pak Hari mention ini saya sangat semangat untuk bisa berbagi atau untuk diskusi gitu ya, Bu En ya. Jadi memang untuk terkait project reference yang benar-benar zero ya, artinya keluarannya benar-benar salt itu belum ada saat ini ya. Tapi kami sudah ada rencana untuk ke sana. Salah satunya tadi mungkin yang sudah Bu En tampilkan videonya di layar gitu ya. Itu salah satu proyek yang akan nanti menjadi zero liquid discharge-nya kita yang pertama. Seperti itu Bu En. Kurang lebih. Oke. Oke, yang tadi recovery-nya sampai 88% ya, Bu Nafi ya? Betul. Jadi kan masih ada Mhm. reject-nya ya yang keluar dari sistemnya. Nanti itu reject-nya kita akan olah kembali, olah lagi sehingga keluarannya benar-benar menjadi solvent. Mhm. Oke, jadi ini sejalan ya dengan perusahaannya Pak Hari ini. Ibaratnya kita ingin menerapkan ketika air limbah itu masuk, maka ya yang kita keluarkan tuh zero gitu targetnya, kan? Nah, oke ini ada satu lagi nih dari Pak Budi Pramono. Untuk plan yang sudah running ada beberapa kesulitan. Apa yang Oke, bisa dibantu Green Viro dan apakah bisa diundang untuk presentasi? Wah, nih gimana Bu Nafi ya? oke. Siap.
Ya, Bu En. Jadi, apakah bisa diundang presentasi di perusahaan kami? Tentu, Pak. Kami bisa dengan sangat senang hati membantu Bapak Ibu sekalian, terutama mengatasi terkait wastewater-nya, gitu ya. Solusinya seperti apa? Misalkan Bapak Ibu masih bingung atau masih belum yakin, gitu ya, apakah ini cara saya mengatasi atau troubleshooting saya sudah cukup baik, gitu ya. Misalkan di aeration system atau di mana, gitu. Itu juga bisa nanti kami berikan presentasi, gitu ya. Oke, Pak. Kita bisa jadwalkan terkait offline ataupun online-nya gitu ya. Untuk berapa plan yang sudah running, waduh, mohon maaf Pak, saya tidak ada datanya berapa. Kayaknya kalau di ini saya cukup cukup banyak UN ya. Jadi Bisa. mungkin jumlahnya saya bisa bilang mungkin lebih dari 100 mungkin ya. Lebih dari 100 saya tidak bisa Mhm. mempinpoint berapa untuk total secara eksaknya ya. Tapi dari berbagai itu memang ada beberapa yang dia berupa zero to hero yang benar-benar kita BOO dan BOT. Ada beberapa yang memang EPC yang kita misalkan kita berikan capexnya kemudian dari klien apa ya, artinya membeli capex lah kurang lebih atau kita build ya. Kemudian ada juga yang dia berupa OM atau Operation and Maintenance ya. Jadi setelah klien misalkan memiliki masalah nih dengan BWTP sistemnya misalkan existing ya. Atau misalkan setelah kontrak dengan kita bisa lanjutkan juga dengan kontrak OM gitu ya. Misalkan klien nggak mau bingung-bingung nih dengan limbahnya gitu. Itu juga bisa Bu. Jadi diverse-nya seperti itu. Dan itu juga terbagi dalam BWTP, WTP, kemudian juga ada sewage treatment plant, kemudian ada water recycle, dan juga lain-lainnya. Seperti itu, Bu Em. Oke, jadi kami sangat terbuka ya untuk berdiskusi lebih lanjut dengan masing-masing Bapak dan Ibu sekalian gitu. Karena kita juga paham bahwa kita nggak bisa mengeneralisir teknologi yang kita buat itu bisa diaplikasikan di semua company. Karena balik lagi, produksi juga berbeda, kemudian kondisi anu juga berbeda, sehingga ya kita memang harus diskusi lebih lanjut lah ya. Jadi ini ada juga dari Pak dari PT Hands ABC Pasaran deket nih ya. Jadi nanti kita bisa jadwalkan, nanti akan saya kontak lebih lanjut ya untuk kita bisa arrangekan meeting yang lebih dalam pembahasan dan lebih private ya Bu Navia. Oke, ini ternyata Oke. sudah ada yang raise hand ternyata ya. Dari saya mungkin ke ada dua ya, ada dari Bu Habibah Saida dan Pak Stefanus. Mungkin yang eh, ladies first ya Pak ya. Jadi saya dahulukan untuk Bu Habibah Saidahnya. Ya, silahkan untuk open mic. Bu Habibah, apakah sudah bisa open mic? Selamat siang. Ya, selamat Perkenalkan siang. saya Biba dari CV Indo Jaya Putra, Ibu. Saya ingin menanyakan, di kita itu kan produknya pewarna ya, Ibu. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mungkin menangani kasus untuk water treatment pewarna? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita kan baru mau buat plan untuk water treatment ya, Ibu. Jadi kita belum ada sistemnya. Jadi kita sementara masih pakai chemical, hanya chemical saja, belum yang kayak ini itu bisa dipakai kembali. Jadi itu apakah mungkin dari Green Zero itu sudah ada sistemnya yang untuk water treatment pewarna. Terus kalau misalkan yang sistem tadi Ibu yang BOO sama BOT ya Ibu, itu kalau saya boleh tahu, itu limbah kita itu diambil nanti dari Grand Zero yang mengolah atau gimana ya Ibu? Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak Bu Habibah. Ya, silakan Bu Navia, apa sudah terkopi terkait pertanyaannya? Ya, Saya sudah. mungkin bantu jawab ya, Bu En. Oh Oke. iya, ya silakan dengan Pak Alex, CEO kami. Tadi pertanyaannya adalah airnya Ibu mengandung warna, begitu ya, Bu Ibu ya? Betul. Karena kita produksinya pewarna ya Bapak, pewarna makanan. Oke, berarti yang Ibu mau olah sekarang adalah Limbah. air limbahnya Ibu. Oke. Betul, betul Bapak. Nah, Ibu pewarnanya ini apakah pewarna yang sifatnya biodegradable atau pewarna dari mana, Bu? Atau sintetis ya, Bu ya? Pewarna makanan sintetis Bapak. Sintetis ya. Oke, Betul. sintetis ini kira-kira Bu kalau bisa tahu kimianya seperti apa Bu? Supaya kami bisa ada bayangan Ibu ini biodegradable atau enggak gitu.
Kalau secara kimia itu pewarna sintetis itu garam diazo. Jadi dia itu ini lebih ke mineral sih Bapak. Ada yang Oh, mineral, ada yang garam. mineral ya. Berarti yang menyumbang Betul. terhadap warna ini Bu dari mana ya Bu ya? Apakah dari ada kandungan zat besi, terjadi kompleks di sana, terjadi komplexing ya sehingga menyumbang terhadap warna atau dari organik Bu? Kalau kalau nggak salah ya Bapak, ini yang saya baca. Kalau dari kita itu lebih ke garam, tapi prosesnya secara sintetik, Bapak. Oke. Jadi bukan bukan yang dari senyawa organik. Kalau misalkan dari kita lihat dari struktur pewarna itu dia itu chemical yang cenderung kompleks. Oke, berarti komplexing ya Bu ya. Oke. Betul, betul. Oke, Ibu, Ibu selama ini pernah menggunakan kimia untuk menghilangkan warna tersebut? Favorit aja. Untuk treatment kita masih belum ada, Pak. Mungkin saya bantu Bu Bipa ya untuk menjelaskan. Oke. Untuk treatment kita di sini apa namanya? Karena kita masih cari metode yang pas. Untuk sementara kita pakai koagulasi sih, Pak. Tapi itu Oke, belum maksimal. Ya. belum maksimal ya Pak ya. Berarti Bapak koagulasi menggunakan kimia tertentu, menggunakan tawas barangkali atau PAC barangkali begitu ya Pak ya? Iya, betul betul. Alum base ya. Oke. Nah, pada saat Bapak menggunakan alum base tersebut, warnanya tetap nggak bisa hilang. Begitu ya Pak Bisa ya? reduce tapi nggak bisa bening kembali lagi normal seperti air yang kita mau reduce. Kita kan mau pakai untuk sanitasi, kalau tadi kita bisa reduce sanitasi kan lebih baik. Oh, oke. Baik, baik. Oke. Pak, kita ada satu teknologi, tapi ini tergantung dari berapa kapasitinya Bapak. Kapasitinya Bapak berapa? Berapa kubik per hari? Kita masih belum besar nih Pak. Kita masih di angka 3 sampai 5 meter kubik per hari Pak. Karena kita Kecil sekali. Ya, 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 sangat kecil ya Pak ya. Hmm. Kalau Bapak sangat kecil, coba oke. Nah, sorry Pak, Bapak mau recycle ini tujuannya kenapa Pak? Kan kalau Bapak sangat kecil, Bapak kan sebenarnya lebih gampang Bapak discharge saja daripada Bapak recycle. Atau Bapak ada pertimbangan tertentu ya, Pak ya? Ya itu tadi karena di sini tuh nggak ada badan air, nggak bisa buang langsung ke apa ya? Misalnya kita ngolah itu apa? Terus juga kan kita kan apa namanya limbahnya itu ada warnanya, Bu. Mengerti Pak, mengerti. Warnanya apakah pekat sekali ya Pak ya? Gitu ya, pekat ya. Betul. Oh, baik, baik, baik. Oke. Mungkin nanti kami coba berikan Bapak satu teknologinya kami. Sebenarnya bisa tanpa menggunakan bahan kimia. Hanya ya kami kan tidak berani langsung bisa menjudge ya Pak ya bahwa ini benar-benar no chemical usage ya Pak ya. Tapi coba nanti kami bisa minta sampelnya Bapak bisa kirim ke kami, kita coba bisa bantu cekkan buat Bapak ya. Oke. Boleh. Nanti kami hubungi lebih lanjut ya Pak ya. Iya. Pak, baik. Thank you Pak. Saya kembalikan ya. Baik. Mungkin kita tertarik untuk discuss Pak nanti di tempat kita Pak bareng. Boleh. Bapak lokasinya di mana Pak? Bapak? Kita di Surabaya, di pabrik di Gresik Pak. Oh, Gresik ya. Oh, oke. Baik. Oke Pak, saya kembalikan Bu Navia. Thank you Bu Navia. Saya kembalikan Bu En. Oke, terima kasih banyak Pak Alex. Oke, dari Bu Navia apakah ada tambahan? Oke, mungkin kalau dari saya cukup sama ya dengan yang terjadi Pak Alex ya. Jadi memang kalau karakteristiknya seperti itu, kita perlu pastikan dulu dengan analisa sampel. Jadi kita tidak bisa, istilahnya kita tidak bisa memberikan resep yang kita belum clear enough terkait masalahnya seperti apa atau ini gejala-gejalanya seperti apa terkait limbah itu gitu Bu En. Jadi memang harus dicek dulu, harus dianalisa dulu, baru kita bisa memberikan resepnya seperti apa. Seperti itu Bu En. Oke, siap. Berarti nanti akan dikontak oleh tim kami ya, Bu Habibah dan tim, Iya, supaya iya, kita Ibu. bisa lebih dalam ya diskusinya. Iya. Oke, Terima kasih. sama-sama Ibu. Baik, saya lanjut. Berikutnya ini ada Pak Stefanus. Ini klien kita yang paling setia kalau ikut event ya. Halo Pak Stefanus. Iya, selamat sore sebelumnya. Ya, sore Pak. Ya. Bagaimana Pak pertanyaannya? Suara kami? Terdengar? Iya. Kami yang dari plan Dampit. Oh ya. Plan kecilnya Dampit. Oke Pak. Yang di Lamongan.
kami juga terima kasih sudah dibantu untuk satu solusi yang dari Green Enviro masalah screw press udah jalan sampai sekarang, hasilnya juga udah bagus. Kami nggak bingung untuk membuangnya, kami nggak bingung untuk mengolahnya. Banyak yang sudah minta untuk pupuk itu. Tapi ini Bu, yang saya ingin tanyakan, di plan Dampit itu masih ada masalah terkait bau di bak ekualisasi. Nah, gambaran aja untuk pre-treatment kita. Suaranya kurang keras, Pak. Iya, itu kita jelas. Ya, untuk sekedar ada masalah di bau, Pak, di ekualisasi. Gambaran alur proses kita limbah itu dari bak screen, kemudian masuk ke bak filter untuk misalkan kot sampah dan pasir, masuk ke bak ekualisasi, dari bak ekualisasi masuk ke stabilitas debit untuk mengatur makanannya, masuk ke aerasi, clarifier, kembali ke yang kentalnya itu ke pemekat lumpur. Nah, kami sering bermasalah di ekualisasi. Apakah ada kekeliruan di sistem kami ya, di alur proses kami ya. Kebetulan di Dampit ini selain udang fresh, kami juga mengerjakan proses breeding. Seperti itu. Mohon masukannya, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Stefanus. Untuk Bu Novia atau Pak Alex, apakah sudah terkopi terkait pertanyaannya? Sorry Bu En, tadi kayaknya di saya kurang begitu clear Bu En, mungkin bisa dibantu untuk mensummary-kan Bu En? Ya, jadi dari plan-nya yang didampit nih, Pak Stefanus itu ada permasalahan terkait bau, Bu, terutama di equalizing-nya. Di ekualisasi, iya itu saya dikeluhkan. Nah, oke. Dari situ, untuk jawabannya apakah sudah ada, Bu Novia? Atau butuh ada yang digali lagi, mumpung Pak Stefanusnya on mic nih? Oke, baik. Mungkin ini limbahnya berarti kurang lebih semua seafood yang berkaitan kayak udang gitu Pak? Tuna atau seperti apa? Kita full udang, Bu. Kalau BMI Dampit full udang. Jadi kita menerima udang, ada yang fresh, ada yang HL, tapi semua udang. Jadi untuk ikannya pun enggak ikan kotor itu enggak, ikannya udah bersih. Lebih banyak ke udang, Bu. Udang sekarang prosesnya udang sama bekecot, sama proses breeding. Nah, yang terjadi itu di ekualisasi bau. Nah, di ekualisasi itu kami beri aerasi. Saya beri aerasi, terus dari pemekat lumpur, kebetulan kami pakai lumpur aktif, stabilisasi lumpur aktif sistemnya. Dari pemekat lumpur itu dihasilkan dari clarifier, endapan yang paling bawah dari clarifier, kami tarik ke pemekat lumpur, dari pemekat lumpur itu kami alirkan ke ekualisasi. Tujuannya, harapan kami itu menciptakan kondisi ekualisasi biar nggak busuk. Nah, tapi kok berapa hari ini kami bau gitu loh. Meskipun sudah kami aerasi, ini berarti baru baunya itu beberapa saat ini atau memang sudah sejak awal? Mungkin artinya tadi ada sedikit. Oke. Sebenarnya sudah awal, Bu. Cuma menjelang hujan ini kok tambah apa ya, nemen gitu loh. Kalau orang Jawa bilang itu tambah semakin nano gitu loh. Smell-nya di ekualisasi. Jadi itu kan juga nggak enak gitu loh kalau ke sekitar warga dan sebagainya. Kalau efisiensi pengolahan kami sudah berjalan hampir 80%. Dari BOD, COD sudah bisa turun 80%. Bagus. Untuk lumpurnya kemarin dibantu Green Enviro, dari teknologi Green Enviro, mesin screw press juga sudah bisa keolah. Nah, sekarang penyakitnya pindah ke ekualisasi. Muncul bau. Berapa pekan menjelang hujan ini nih baunya minta ampun. Kira-kira apa ada yang alur kami yang keliru ya? Sebelumnya, sekedar diketahui sebelumnya dari pemekat lumpur itu nggak kami masukkan ke ekualisasi. Dulu waktu musim kemarau, baunya lebih nemen. Akhirnya kami punya inisiatif bakteri yang dari pemekat lumpur kami tarik ke ekualisasi. Akhirnya berkurang. Tapi ketika masuk musim penghujan ini kok nggak bisa ya, nggak efek gitu loh. Nah, apakah ada yang salah dengan ini? Kebetulan Kamis depan itu teman-teman Green Enviro mau main ke sini. Ya, betul. Jadi mungkin nanti Anda dalam pengolahan limbah.
Ya, mungkin nanti Iya seperti ya. ini aja Pak, karena ini sepertinya kita harus cek, karena kan ada rekayasa-rekayasa yang memang dilakukan tadi Pak ya, terkait Biaya misalkan. investasi awal yang tinggi, biaya operasional, regulasi Oke, pemerintah, efisiensi sistem yang rendah, kurang tenaga ahli atau operator terlatih, kompleksitas. oke, mohon maaf. Eh, jadi mungkin nanti coba kita diskusikan di site saja Pak ya, kan kita juga mau kunjungan ke sana gitu ya Pak ya. Karena memang terkait dengan ini kita harus pelajari lagi. Tadi kan Bapak ada sedikit rekayasa-rekayasa yang dilakukan ya di Iya site, betul. kayak misalkan Benar, menggunakan recycle kembali dan lain sebagainya. Nanti coba kita diskusikan di benar. site saja Pak ya. Karena kalau memang ini Iya, masalahnya sudah ada sejak awal ya, berusaha untuk coba diselesaikan gitu ya, dan memang tidak bisa. Nanti mungkin kita bisa juga tambahkan mungkin mengisolasi area tersebut gitu ya Pak ya, atau seperti apa. Nanti coba kita lihat di set iya. Pak. Itu karena Kebetulan Bu, gimana Pak? posisinya ekualisasi itu pengolahan limbah kita itu lebih tinggi daripada main kita. Jadi Oh, oke. modelnya di Dampit itu nggak sama dengan di Mengganggu. Lamongan. Kalau Oke. di Lamongan kan lempeng gitu ah. Kalau di Dampit itu semakin ke belakang semakin kayak bukit gitu loh. Nah, kita ipal kita tuh di atas. Jadi ya wis sak Dampit Raya kalau pas bau gitu ya lumayan. Kalau dari airnya sih sudah bagus, cuma yang itu loh, cara nguranginya gimana gitu loh. Ya, moga-moga nanti kalau Kamis ke sini ataupun kalau katanya informasinya mau ke Lamongan ya. Kalau mau ke Lamongan bisa disempatkan ke brand kecilnya yang Dampit. Iya, baik-baik. Kita juga mau ke sana Pak rencananya dari tim kami, dari tim prosesnya juga untuk melihat kinerja di MPS-nya juga, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut Pak terkait hal ini di site sekalian gitu Iya ya. Pak. Oke, Oke. baik. Oke, baik. Ini pas kali ya, Pak Stefanus. Ternyata tim juga mau ke sana. Jadi nanti dari pertanyaan ini bisa jadi pembahasan juga ketika teman-teman di site-nya Pak Stefanus. Oke, saya Iya, lanjut. tapi kalau di Lamongan aman loh Bu. Kalau di Lamongan nggak terlalu karena kan Lamongan tuh posisinya dia benar-benar dari luasan pabriknya lebih gede, terus posisinya limbahnya itu persis di tengah pabrik, jadi nggak terlalu ngefek di kiri kanannya. Kalau di Dampit ini dekat warga ya, jadi terlalu ngefek gitu. Seperti Oke, itu Bu. oke, siap Pak. Kalau Green Viro makin menantang, makin diambil kok Pak. Jadi nggak apa-apa Pak. Amin, moga-moga bisa bisa Oke, kalau dari kami moga-moga bisa lanjut nanti. siap. Oke, baik. Apalagi udah ini kan Pak, udah pernah merasakan servisnya Green Viro untuk MPS. Jadi harapannya kan bisa Iya, berlanjut ke WWTP-nya ya Pak. iya. Nah, tapi Oke. sementara ini masih dimiliki sama pusat deh. Pusat nggak mau berbagi sama yang cabang. Oh gitu. Padahal cabang ini iya, padahal secara lingkungan hidup itu kan masing-masing pen berdiri Betul. sendiri toh. Memang Iya. manajemen owner punya satu orang, satu keluarga, tapi kan kalau dari lingkungan hidup kan nggak bisa seperti itu. Oke, siap Pak Stefanus. Baik, berarti nanti sampai jumpa ya Pak ya di hari Kamis ya. Siap. Kamis, Oke. ya siap. Oke, siap Pak. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Bu Navia. Ternyata banyak sekali ini yang bertanya. Dari Pak Andu R. Mutakin. Dari PT mana ini ya? Tidak dituliskan di namanya. Selamat siang, mohon izin untuk bertanya terkait pengolahan limbah. Yang pertama, jika kapasitas limbah besar, namun luasan area untuk WWTP yang tersedia itu terbatas, adakah metode tertentu atau seperti apa yang efisien untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Kemudian yang kedua, apakah limbah dari industri pengolahan makanan beku berbahan dasar ikan dan udang dapatkah menggunakan teknologi pengolahan limbah dengan non-chemical atau tanpa adanya penggunaan bahan kimia? Nah, dari Bu Navia, sudah siap Oke, menjawab siap. pertanyaan terakhir? Oke, baik. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi mungkin ini juga sangat sejalan Bu En ya. Terima kasih banyak Pak Andu atas pertanyaannya. Jadi ini juga sejalan dengan salah satu produknya kita juga yang memang tahun ini sedang kami gencarkan untuk artinya diinformasikan kepada klien-kliennya kami, yakni terkait prefab dan juga package system. Jadi salah satu keuntungannya, misalkan gini, dari klien memang memiliki lahan yang sangat terbatas gitu ya, Bu En ya. Kita bisa gunakan salah satu sistem kita yang package system,
Jadi artinya gini, package itu kita bisa susun 3, susun 2 dan lain sebagainya. Jadi misalkan areanya biasanya kalau kita gunakan sistem menggunakan konkrit gitu ya, itu maksimum ketinggian misalkan 6 meter gitu ya untuk area aerasinya misalkan ya, ataupun area anaerobiknya gitu ya. Nah, dengan sistem yang tadi saya bilang package atau prefab gitu ya, ini kita bisa tinggikan lagi gitu ya, secara areanya. Jadi kita ambil ketinggian yang lebih besar ya, kurang lebih gitu. Sehingga luas area atau panjang kali lebarnya itu bisa lebih kecil. Nah, itu salah satunya menggunakan package. Yang kedua, kita juga bisa mengefisiensikan dengan sistemnya. Artinya gini, kalau ini kan industri ikan dan udang ya. Nah, ini memang kita cukup banyak Pak yang di industri itu. Artinya klien-klien kami ya, mungkin tadi juga dari Pak Stefanus gitu ya, itu memang bergerak di bidang seafood gitu ya. Nah, memang untuk karakteristiknya biasanya itu secara COD mungkin roughly sekitar 5.000 4.000 miligram per liter. Nanti mungkin saya perlu cross check lagi nih ke Bapak ya, apakah itu mirip-mirip gitu ya. Kalau memang mirip-mirip, kita mungkin bisa gunakan juga salah satu sistemnya kita yang tanpa chemical, artinya dengan COD sekian, misalkan TSS-nya kan agak-agak tinggi juga itu Pak ya, TSS-nya. Itu kita tidak perlu menggunakan sistem kayak DAF, kemudian primary clarifier untuk menghilangkan TSS-nya. Kita bisa langsung masuk semuanya ke sistem bioflux MBR, Pak. Nah, itu juga sistem bioflux MBR ini bisa langsung ready to reuse, artinya Bapak bisa langsung menggunakannya gitu. Dan juga karena kita gunakan sistem bioflux MBR, lebih hanya dibanding dengan sistem aeration yang biasa seperti extended aeration, itu MLSS-nya lebih tinggi, Pak. Jadi karena MLSS-nya lebih tinggi, maka luas area yang dibutuhkan juga menjadi lebih kecil. Seperti itu. Jadi kita bisa mengefisiensikan dari segi jenis konstruksinya gitu ya. Kemudian yang kedua juga kita bisa efisiensikan dari segi dia sistem yang akan kita buat di sana. Gitu, Pak. Tapi ini mungkin kita coba diskusikan lebih detail ya, Pak Andu. Mungkin nanti dari tim saya akan kontak langsung untuk bisa kita jadwalkan meeting gitu ya, dan juga diskusi lebih detail karena bagaimanapun kami tetap perlu data inletnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, untuk bisa memberikan nanti solusi yang benar-benar tepat ke Bapak. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dari saya, Bu En. Oke, baik. Ternyata ada satu pertanyaan yang terskip ya, Bu Nafia. Satu lagi deh ya, dari Pak Hadianto Kahar. Kami punya WWTP yang sudah jalan untuk pengolahan limbah domestik plus produksi. Kami berencana untuk merecycle airnya untuk digunakan kembali sebagai air bersih. Teknologi yang cocok seperti apa? Nah, ini menarik nih Bu Nafia. Silakan. Oke, siap-siap. Jadi eh mungkin nanti saya juga perlu diskusi lebih detail ya ke Pak Hardianto. Jadi sistem existingnya seperti apa yang ada di WWTP yang mengolah limbah domestik dan produksinya gitu. Misalkan ternyata untuk teknologi utamanya untuk main organic removal misalkan menggunakan extended aerasi gitu ya. Berarti kan clarifier ya di ujungnya. Nah, ini misalkan menggunakan clarifier dan kita mau buat recycle artinya masukkan ke RO system atau basis membran ya, kita harus turunkan dulu SDI-nya gitu atau Solid Density Index. Nah, ini harus kita gunakan ketika memang kita mau buat reuse. Seperti itu. Jadi salah satu sistem yang bisa menurunkan SDI dan juga mengurangi daripada apa ya COD-nya, biological systemnya gitu ya, itu di bioflux UN. Jadi ini bisa mungkin menjadi solusi yang cocok juga ke Pak Hardiantonya gitu. Tapi nanti kita perlu diskusi lebih detail Pak terkait sistemnya. Kita harus tahu dulu limbah atau WWTP existing-nya Bapak seperti apa gitu yang di sana. Karena beberapa klien kami yang memang melakukan ya water recycle ya, dengan misalkan diskusi ke kami, existing-nya itu biasanya masih extended aerasi Pak. Jadi menggunakan clarifier. Nah, itu kalau misalkan menggunakan clarifier, misalkan kita hanya investasi di bagian WTP-nya, itu sangat berat. Terutama di bagian operasionalnya. Gitu. Makanya kami advise itu di awal untuk kita juga lakukan improvement di bagian WTP. Karena bagaimanapun WTP ini hanya menerima effluent dari keluaran WTP-nya gitu. Jadi kalau ketika keluaran WTP-nya, TSS-nya ternyata masih 10 dan lain-lainnya, aduh, kasihan Pak nanti membrannya. Karena di sanalah cost yang cukup besar Pak yang harus kita maintain ya. Makanya keluaran dari WWTP itu harus benar-benar cukup bagus
gitu, Pak Hardianto. Nanti kita coba kontak lebih lanjut lah, Pak, terkait hal ini. Gitu. Oke, baik. Wah, ini sebenarnya banyak sekali ya. Dan memang ternyata dari sini kita jadi lebih tahu bahwa masing-masing industri itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dan memang harapannya, ibaratnya Green Zero tidak berhenti di sini. Jadi nanti dari tim marketing pasti akan mengapproach Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang membutuhkan lebih lanjut terkait diskusinya, kami akan sangat terbuka. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai untuk sesi Q&A-nya, tapi mohon Bapak Ibu tidak beranjak dulu dari webinar kali ini karena setelah ini kita ada sedikit kuis ya, sedikit kuis yang mana nanti akan ada satu pemenang juga yang akan kita umumkan untuk mendapatkan hadiah yang sudah kita siapkan. Oke, silahkan linknya bisa di-share. Ya, Bu Nafia tidak boleh join ya, Bu. Saya mau join juga sebenarnya tadi Bu En, tapi udah Waduh, diperingatin di awal ya udah iya, saya. 100 nanti, Bu. Oke. Oh ya, bagi yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi terlebih dahulu ya, karena nanti dari data ini yang akan kami kirimkan untuk recording sekaligus untuk sertifikatnya. Di yang belum mengisi, yang baru join di tengah-tengah, boleh silakan langsung mengisi link ada tertera di layar. Sembari menunggu, bisa disiapkan device-nya ya Bapak Ibu. Oke. Untuk link ini, link kuisnya. Oke, untuk link kuisnya, silakan Bapak Ibu mengakses link tersebut. Di situ ada Google Form yang dapat digunakan untuk mengisi jawabannya. Oke, untuk pertanyaannya, karena mungkin dari Bapak Ibu kan melalui handphone ya, jadi bisa mendengarkan dari yang saya ucapkan pertanyaannya. Apakah sudah muncul? Oke. Baik, silakan Bapak Ibu saya berikan waktu 1 menit ya untuk mengakses Google Form-nya. Sebelum saya mulai kuisnya dengan 10 pertanyaan yang sudah kami siapkan. Oke, sudah siap ya Bapak dan Ibu sekalian. Di sini akan ada 10 pertanyaan yang mana seputar dari webinar kali ini, yaitu Zero to Hero, Transform Your Wastewater Treatment with Knowledge. Ya. Saya mulai dari pertanyaan nomor 1. Berikut merupakan hal yang perlu disiapkan untuk pembuatan WBTP, kecuali A. Budgeting, B. Sumber daya manusia, C. Dekorasi area, dan D. Kesiapan teknis. Cukup mudah ya ini ya. Cukup mudah sekali. Jadi kami buat pertanyaan itu tidak susah gitu untuk Bapak Ibu sekalian. Baik,
Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Berikut apa saja keuntungan dari zero investment untuk WTP, WTP ataupun STP? A. Biaya OPEX yang tinggi. B. 0 rupiah untuk OPEX. C. Meningkatkan keberlanjutan perusahaan dalam jangka pendek. Dan D. Biaya OPEX yang rendah. Ya. Sudah mendapatkan jawabannya? Silakan diklik di question number 2. Jawabannya yang benar seperti apa? Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa kepanjangan dari CAPEX dalam konteks pengolahan air limbah? A. Capital expenditure. B. Chemical expenditure. C. Cost analysis per expenditure. Dan D. Carbon expenditure. Nah, ini mulai tricky ya. Jadi silakan untuk mengisi yang menurut Bapak Ibu benar. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa saja komponen dari OPEX? Kecuali A. Chemical, B. Elemental, C. Operasional, dan D. Elektrikal. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa arti dari istilah zero capex dalam konteks investasi teknologi pengolahan air limbah? A. Tidak ada biaya sama sekali untuk pemasangan sistem. B. Biaya investasi ditanggung oleh penyedia sistem. C. Biaya operasional yang lebih rendah dari capex. Dan D. Sistem berjalan tanpa memerlukan energi. Oke, baik, saya lanjutkan ke pertanyaan ke-6. Apa singkatan dari BOT? A. Build, Own, Transfer. B. Build, Operate, Turning. C. Build, Own, Turning. Dan D. Build, Operate, Transfer. Semuanya singkatannya BOT ya. Jadi, ya, silakan menjawab. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Berapa jumlah huruf Green Zero? Mudah sekali ini. A. 9 huruf. B. 7 huruf. C. 6 huruf. Dan D. 8 huruf. Nah, ini gampang sekali ya. Jadi saya langsung cepat saja ke pertanyaan ke-8. Apa risiko tanpa adanya sistem BWTP? A. Menjaga reputasi perusahaan. B. Air limbah memenuhi baku mutu lingkungan. C. Pelanggaran hukum dan sanksi administrasi. Dan D. Mengurangi risiko denda dan sanksi hukum. Oke. Nah, lanjut ya ke pertanyaan ke-9. Apa sertifikasi yang dibutuhkan sebagai standar SDM pengolahan air limbah? A. POPAL. Pengelolaan operasi dan pemeliharaan air limbah. B. PPA. Pengelolaan dan pengoperasian air. C. POPAL. Pengelolaan operator dan pemusnahan air limbah. Dan D. PPA. Pengelolaan dan pembinaan air. Nah, ini juga perlu detail ya, teliti ya Bapak Ibu. Silahkan dilihat baik-baik. Ya. Saya berikan cukup waktu lah di sini, karena memang cukup panjang jawabannya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Apa manfaat dari biogenic anaerobic system? A. Membutuhkan footprint yang besar. B. Menghasilkan biogas sebagai renewable energy. C. Menghasilkan sludge yang tinggi hingga 30%. Dan D. Menghasilkan karbon dioksida. Oke, silakan 10 pertanyaan sudah terbacakan. Silakan disubmit ya Bapak Ibu. Nah, ini siapa nih yang beruntung untuk mendapatkan satu hadiah sudah kami siapkan. Oke, sembari menunggu ya, kita akan putarkan video yang sudah kami siapkan. Ya, silakan.
Oke. Ya, kira-kira siapa ini ya yang mendapatkan nilai paling tinggi dengan yang paling cepat? Jadi ada dua parameter ya yang kami gunakan untuk menentukan pemenangnya di kuis ini, yaitu yang pertama dari segi kebenarannya ya, nilainya, skornya, dan yang kedua dari kecepatannya. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Oke, baik, dari tim sudah ada namanya? Sudah. Oke, oke, yang kuis sudah ada. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan di awal bahwa ketika Bapak Ibu mengisi presensi, karena memang itu cukup kompleks ya, jadi kami akan berikan apresiasi dengan menentukan satu pemenang yang sudah mengisi dengan komplit gitu data-data tersebut. Nah, karena ini ada beberapa, jadi kita akan tentukan dengan wheel ya, dengan roda berputar. Dan semoga ini Bapak Ibu dapat memperoleh keberuntungan di sore hari ini ya. Ya sebentar. Oke, coba di share screen untuk roda berputarnya. Jadi kita di sini nggak ada kong kali kong ya, Bapak Ibu ya. Sepenuhnya berdasarkan faktor luck yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, nanti dari sini kita juga akan cek ya, apakah eh, data-datanya ini lengkap atau tidak. Oke, baik. Di sini sudah ada 30-an data. Nah, silakan diputar, dapatkan satu pemenang. Silakan. Oke, siapa nih? Oh, Bapak Robi Ardiansyah. Ini dari, sebentar saya cek dulu. Bapak Robi dari RS Samsu Hidayat, Jawa Tengah. Bapak apakah masih standby, Pak? Kalau nggak standby ini kayaknya saya gugurkan, Pak. Halo, Pak Robi, apakah masih standby? Wah, wah, udah nggak ada nih ya. Oke, karena memang nggak ada, jadi terpaksa kita take out. Kita take out, kita gantikan dengan yang memang standby sampai akhir. Baik, silakan coba diputar lagi, Pak, itu dirimu. Baik, ya. Oke, Pak Hardianto Kahar. Wah. Halo, Bapak, apakah masih standby? Iya Mbak, Oh, aman-aman. oke, Pak Hardianto Kahar dari Philips Seafood ya, Pak ya? Iya, iya Mbak. Oke, selamat ya, Pak. Nanti akan saya kontak lebih lanjut untuk hadiahnya. Nah, tapi gini, Pak. Pak Hardianto Kahar ini kemarin informasi dapat dari mana nih, Pak, terkait webinar Green Zero? Saya dari Pak Syahrul. Pak Syahrul, kayaknya Makassar ya, Mhm. kalau tidak salah. Oh ya, yang kemarin melalui kontak HP kantor ya, Pak ya? Iya, sepertinya Mbak. Oke. Baik. Baik, Pak. Kesannya gimana, Pak, terkait webinar yang di hari ini? Apakah ada masukan untuk Green Viro? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Mbak karena kami kan sebenarnya Philips Seafood Indonesia ini dia perusahaan multinasional Mbak. Jadi ya dia PMA. Jadi terkait aturan regulasi yang green energy ini paling konsen Mbak. Ya paling konsen. Ya kita tahu kan orang-orang Eropa sana kan sudah Betul. mengolah limbah bagaimana. Ini juga di Philips Seafood Indonesia ini kami kan ada 4 plan ini, salah satunya di Sulawesi. Ini Mhm. juga menuju ke situ Mbak.
sampai-sampai kita harus hitung emisi, kemudian Oke. energi kita harus direkap per bulannya, dilaporkan apa yang tinggi, termasuk air limbah, Mbak. Air limbah ini kita rencana mau recycle untuk betul-betul tadi zero waste liquid seperti itu, Mbak. Oke. Ya, Oke, kita siap menuju Pak. seperti itu. Ya, ya, Mbak. Iya, ini cocok sekali ya Pak dengan Green Vero memang yang ibaratnya kita pengolahan limbah itu nggak cuma sekedar limbah itu dibuang, tapi harus Iya, sustain, harus dimanfaatkan lagi supaya ibaratnya kita nggak cuma buang ongkos di sana ya Pak. betul betul, Mbak. Oke, oke baik Oke, terima oke, kasih Mbak. banyak Pak Dianto Ya, Taha. makasih, Nanti Mbak. akan saya Ya, kontak lebih lanjut ya. oke, Mbak. Baik, oke untuk pemenang lainnya, terutama terkait kuis ya, silahkan dari tim untuk slideshow. Ya, apakah sudah ada? Oke, ya. Selamat kepada Bu Habibah Saida dari CV Indojaya Putra untuk pemenang dari kuisnya. Penasaran nggak nih? Nilainya berapa ya? Kenapa kau menang? 100 ya nilainya. 100 per 100. Jadi amat sangat menyimak dari webinar di siang hari ini. Nah, sebelum kita close ya untuk webinar kali ini, mohon Bapak Ibu dapat mengisikan link feedback untuk kami ya, supaya kita bisa improve nih webinar-webinar berikutnya atau bahkan eh, ada saran yang dapat kami gunakan, silakan untuk mengisi feedback tersebut. Nanti dari feedback ini yang akan kami kirimkan untuk recording sekaligus sertifikatnya ke email. Jadi silakan mengisi link feedback ini dengan jujur ya. Gak apa-apa Bapak Ibu kalau misal memang skornya itu tidak baik, gak apa-apa disampaikan aja. Nanti ada kolom kritik saran di situ, silakan untuk menuliskan. Oke, ya. Oke Pak Freddy. Nanti kami akan kirimkan recordingnya. Jadi nanti Bapak bisa melihat juga terkait Q&A-nya, kemudian terkait referensinya secara lengkap di situ. Dan nanti kami dari tim marketing akan mengirimkan kedua file ini melalui email masing-masing. Sehingga mohon dipastikan data yang diberikan kepada kami itu masih data aktif supaya file-file ini dapat diterima secara baik oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau begitu ini sudah sampai di sesi yang terakhir ya. Jadi sebelum tutup, mari kita berfoto dulu ya. Apa? Oh iya. Oke, next slide. Oh iya, saya lupa mengumumkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan update terkait teknologi, update terkait pengolahan limbah, atau informasi terkait webinar atau apapun, bisa join di community Green Vero Global dengan cara scan di layar ya. Silakan. Nanti di sana kita akan bagikan informasi-informasi yang memang bermanfaat untuk pengolahan air limbah. Seperti itu. Oke, sembari itu silakan Bapak Ibu bersiap untuk kita on cam sebentar ya. Kita on cam sebentar, kita dokumentasikan webinar sore hari ini. Jadi nanti akan muncul nih di sosmednya Green Vero seperti itu. Oke, ya silakan on cam. Jadi wajah-wajah cerahnya ya, semoga masih cerah ya karena udah sore. Semoga masih cerah ya. Kalau misal masih belum cerah, dirapihin dulu, boleh saya kasihkan waktu. Oke. Hmm? Oh, masih banyak off cam. Oke, kita tunggu, kita tunggu. Sembari pengisian feedback boleh dilakukan di link yang sudah kami kirimkan ya di kolom chat. Oke.
Udah setengahnya belum? Belum. Oke, kita tunggu ya. Pas banget nih jamnya ya. Jelas banget. Oke, baik. Sudah semua? Atau masih ada yang mau menyusul? Ya, silahkan dirapikan. Nanti akan muncul di sosmed Green Vero. Oke, baik. Sudah bisa langsung diambil. Sudah muncul satu frame. Oke, siap. Ada berapa frame tuh, Mbak? 2 ya. Oke, kita berarti ada dua frame ya. Jadi mohon bisa menahan actionnya gitu. Oke, baik. Kita ambil dokumentasinya. Silahkan actionnya yang sudah paling oke. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi di webinar Zero to Hero di siang sampai sore hari ini. Nanti jika Bapak dan Ibu ingin melanjutkan diskusi itu lebih intens dengan Green Vero, nanti bisa menghubungi nomor yang sudah mengontak Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di event Green Vero berikutnya. Izin saya tutup. Selamat sore dan terima kasih. Tutup.